Halo rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan bedah bareng-bareng sesuatu yang penting banget yang jadi jantung dari pekerjaan kita, yaitu sebuah kerangka kerja yang praktis buat perbaikan berkelanjutan. Ini bukan cuma teori di atas kertas ya, tapi panduan nyata untuk membuat perubahan dalam pelayanan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan ini bukan basa-basi loh, ini adalah inti dari semua obrolan kita. Perubahan itu nggak akan datang dari langit atau nunggu instruksi dari atas. Perubahan itu dimulainya dari kita, dari komitmen kita masing-masing. Jadi, yuk kita lihat gimana caranya kita bisa jadi motor penggerak itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari yang paling dasar. Kenapa sih ini penting? Lalu kita bangun fondasi yang kokoh. Setelah itu, kita buka kotak perkakas yang isinya alat-alat praktis, terus kita nyalain mesin inovasinya, dan yang paling penting, kita akhiri dengan langkah pertama yang bisa Anda ambil untuk memulai transformasi. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa kita harus terus-terusan ngomongin soal peningkatan? Bukannya sistem yang ada sekarang udah cukup berjalan? Nah, jawabannya ada di dunia yang terus bergerak di sekitar kita. Gini deh, zaman di mana masyarakat cuma pasrah menerima layanan seadanya itu udah lewat. Sekarang, ekspektasi mereka tinggi banget. Mereka mau layanan yang cepat, gampang, dan relevan. Pelayanan publik yang kaku dan gak mau berubah itu ibarat telepon umum di era smartphone. Udah gak kepake. Yang kita butuhkan sekarang adalah layanan yang lincah, yang bisa beradaptasi. Ini tantangan, tapi juga peluang besar buat kita semua. Sebelum kita ngomongin alat dan teknik, kita harus bangun pondasinya dulu. Dan pondasi ini bukan gedung ya, tapi pola pikir dan budaya di tempat kerja kita. Kita sebut ini organisasi pembelajar. Jadi, apa sih organisasi pembelajar itu? Gampangnya gini, bayangin kantor kita itu bukan cuma tempat kerja, tapi juga sekolah. Setiap hari kita nggak cuma menyelesaikan tugas, tapi juga belajar dari tugas itu. Ada yang berhasil, kita bedah bareng. Kenapa bisa berhasil? Ada yang gagal, justru itu jadi pelajaran paling berharga yang kita bagikan ke semua orang. Pondasi ini punya 4 tiang penyangga utama. Pertama, manajemen pengetahuan yang aktif. Artinya ilmu itu jangan berhenti di satu orang, tapi harus mengalir ke semua. Kedua, budaya belajar berkelanjutan. Rasa ingin tahu dan mau coba hal baru itu harus kita pupuk terus. Ketiga, visi bersama, biar kita semua larinya ke arah yang sama. Dan keempat yang gak kalah penting, keterbukaan terhadap ide baru. Dari siapapun itu, bahkan dari staf paling junior sekalipun. Inilah tiang-tiang yang harus kita bangun bersama. Oke, pondasinya udah siap. Sekarang, waktunya kita buka kotak perkakas kita. Isinya bukan obeng atau palu, tapi alat-alat praktis yang bisa Anda langsung gunakan besok pagi. Nggak peduli apapun posisi atau jabatan Anda. Alat pertama ini udah terkenal banget di seluruh dunia. Kenapa? Karena luar biasa simpel, tapi dampaknya dahsyat. Namanya adalah siklus PDCA. Yuk kita lihat cara kerjanya. Ini dia siklus 4 langkah yang cerdas. Plan, do, check, act. Rencanakan, kerjakan, cek, tindak lanjuti. Contohnya tadi soal antrian di loket, plan. Gimana kalau kita coba sistem nomor antrian digital? Do. Oke, kita tes dulu di satu loket aja selama seminggu. Cek. Beneran ngurangin antrian nggak? Warga suka nggak? Act. Wah, berhasil. Ayo kita terapkan di semua loket. Kalau gagal, ya nggak masalah kan, cuma skala kecil. Kita belajar terus ulang lagi siklusnya. Aman, simple, dan efektif banget. Nah, kalau PDCA tadi, itu kerangka untuk mencoba sesuatu yang terstruktur. Alat berikutnya ini lebih ke sebuah filosofi, sebuah cara pandang yang percaya kalau perubahan raksasa itu lahir dari ribuan perbaikan-perbaikan kecil yang kita lakukan setiap hari. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini kan? Cara lama, itu biasanya nunggu proyek besar, nunggu reformasi dari pusat. Sebaliknya, Kaizen itu tentang kita semua. Setiap hari, nanya satu pertanyaan sederhana. Apa ya satu hal kecil yang bisa kita buat lebih baik hari ini? Kekuatannya bukan pada satu lompatan besar, tapi pada konsistensi ribuan langkah kecil itu. Oke, kalau PDCA dan Kaizen itu kita ibaratkan kendaraannya, maka inovasi dan umpan balik itu adalah bensin sekaligus mesinnya. Tanpa ini, kendaraan kita nggak akan bisa jalan jauh. Yuk, kita luruskan dulu soal inovasi. Inovasi itu bukan cuma soal aplikasi canggih atau teknologi digital ya. Inovasi di layanan publik itu sesederhana menemukan cara baru yang lebih baik untuk melayani, yang dampaknya itu benar-benar dirasakan sama masyarakat.
Bisa jadi cuma memotong satu formulir yang nggak perlu atau mempercepat satu proses. Itu sudah inovasi. Inovasi terbaik itu nggak muncul dari ruang hampa. Inovasi lahir dari pemahaman yang mendalam soal masalah yang ada. Dan cara terbaik buat paham masalah, ya dengan mendengarkan mereka yang mengalaminya. Disinilah peran umpan balik jadi sangat krusial. Dan inilah cara mesinnya bekerja dalam 4 langkah simpel. Pertama, lakukan. Kita kasih layanan kita. Kedua, dengarkan. Kita aktif mencari masukan. Pasang kotak saran, bikin survei online, atau sekedar ngobrol. Jangan pasif nunggu komplain. Ketiga, pelajari. Semua masukan itu dianalisis. Cari polanya. Oh, ternyata banyak yang bingung di langkah ini. Keempat, tingkatkan. Wawasan tadi kita pakai buat perbaikan nyata. Siklus ini kalau muter terus, dijamin layanan kita bakal makin berkualitas. Kita udah bahas pondasinya, perkakasnya, sampai mesinnya. Sekarang, bagian yang paling penting. Bagaimana Anda, sebagai seorang ASN, bisa memulai ini semua? Jadi, poin kuncinya ini. Jangan lihat ini sebagai 3 hal terpisah yang bikin pusing. Lihatlah ini semua sebagai satu kesatuan. Ini adalah wujud dari sebuah komitmen, baik personal maupun bersama, untuk jadi lebih baik setiap harinya dalam melayani. Coba kita renungkan kalimat ini. Tugas kita itu bukan mencapai garis finish yang namanya kesempurnaan. Nggak ada itu. Tugas kita adalah terus berada dalam perjalanan perbaikan ini. Sebuah perjalanan tanpa henti yang didorong oleh semangat untuk melayani bangsa ini dengan cara yang lebih baik lagi. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda pribadi. Lupakan sejenak rencana besar atau proyek ambisius. Cukup pikirkan untuk besok pagi. Apa satu langkah super kecil yang akan Anda ambil untuk memulai perjalanan ini? Mungkin merapikan file di komputer biar lebih efisien, mungkin menyederhanakan satu kalimat di email balasan. Mulailah dari sana, karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil Anda. Terima kasih.